Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan dan seputar pinjaman aplikasi online atau yang disebut dengan pinjol. Langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, video ini saya akan membahas tentang apakah bisa si DC pinjol ini kita penjara, terus kita laporin polisi. Bisa dong, jika kalian diintimidasi atau diancam. Makanya simak video ini sampai habis. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Seperti biasa di video ini saya akan selalu memberikan info pinjol-pinjol untuk kalian, dimana di channel ini saya akan memberikan info tentang permasalahan hutang, permasalahan gagal bayar di pinjaman aplikasi online, atau solusinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempetin waktunya untuk menonton, untuk like, share, dan subscribe video ini. Saya ucapkan terima kasih ya, karena di channel ini akan selalu ada video baru di setiap harinya atau di setiap minggunya. Gimana untuk kalian, buat teman-teman yang sedang galau atau yang resah, terus menemukan channel ini, saya pikir kalian sudah tepat ya. Oke, mungkin kita sudah sering dengar ya keluhan tentang cara penagihan pinjaman online yang mengancam dengan kekerasan, intimidasi, atau tindakan yang serupa lah. Mungkin kita sudah sering dengar, baik yang legal atau yang ilegal itu sama aja. Nah, penagihan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Oke. Untuk menjadi penagih utang atau debt collector, tindakan tersebut ini emang biasa dilakukan oleh media elektronik, misalnya telepon atau WA atau chatting lah gitu. Nah, bagi kita nih pihak peminjam atau debitur, tindakan penagihan itu tentu menimbulkan ketakutan atau kepanikan dong. Buat teman-teman pasti panik dong, apalagi kita yang merasa diancam atau diintimidasi. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa para pinjol kok begitu, sebegitunya gitu mengintimidasi kita dengan menagih kita utang kita nggak seberapa atau besar atau kecilnya, ditagihnya tuh udah kayak orang mau yang diancam seperti apa gitu. Nah, karena para DC akan segera mencari cara untuk bagaimana caranya kalian segera membayar utangnya yang udah telah jatuh tempo. Nah, cara tersebut mungkin dinilai paling efektif. Maksudnya efektif untuk nakut-nakutin kamu untuk membayar. Akhirnya kalian dengan cara kayak gitu, mereka ditagih dengan cara intimidasi, kekerasan, ancaman, membuat kita tuh ujung-ujungnya wah cepet-cepet membayar deh, karena kita takut. Kita ditagih utang oleh oknum tertentu yang kadang kita tanya ini siapa, mereka tuh nggak jawab. Ini selalu jadi permasalahan ya. Pokoknya gimana caranya kita tuh diancam. Oke, kita masuk ke topik bahasannya. Apakah tindakan tersebut diperkenankan menurut hukum? Maksudnya, apakah tindakan si para DC-DC yang mengancam melalui telepon, melalui WA, melalui chatting atau SMS dengan mengancam kita, mengintimidasi, merendahkan, apakah itu diperkenankan oleh hukum? Apakah itu dibolehkan? Nah, pada dasarnya tindakan penagihan utang yang menggunakan cara kekerasan atau tindakan serupa lainnya yang dimaksud agar seorang melakukan sesuatu dalam hal agar debitur membayar utang, ini dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana. Catat ya. Nah, yang saya baca dari sumber internet nih, jadi info ini valid ya teman-teman. Begini bacanya. Ketentuan umum yang dirujuk adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pidana. Nih, saya akan bacakan ya. Pasal 33 ayat 1 tegas melarang penggunaan kekerasan, ancaman, kekerasan, dan atau perlakuan yang tidak menyenangkan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, jadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara selama 1 tahun dan denda. Kalian ini saya bacain, ini valid nih, ada di internet, mungkin kalian baca. Kemudian seiring perkembangan teknologi ya, ancaman kekerasan dan intimidasi dalam rangkaian tindakan penagihan utang ini sering dilakukan menggunakan sarana elektronik yang saya sebut tadi, kayak baik melalui telepon, WhatsApp, atau melalui voice note, berkata kasar lah, kita dihina-hina lah gitu kan. Nah, terus kita dikaitain anjing lah, pokoknya parah lah, kita diancam dengan pembunuhan, pokoknya lain-lain. Nah, kalian perlu tahu ya, untuk diketahui, di Indonesia sendiri terdapat regulasi khusus yang mengatur interaksi masyarakat dalam rangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Nah, saya baca lagi ya.
UU nomor 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Oke, itu peraturannya ya. Nah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ITE yang disebutin tadi, pada intinya itu melarang setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman atau ancaman kekerasan. Nah, itu saya bacain ya, undang-undangannya ketentuan seperti itu. Terus saya cari-cari lagi ya, ada juga infonya di sini mengatakan dalam pasalnya nih. Pokoknya saya bicara hukum lah. Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka pasal 45 ayat 4 JO pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Sementara pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE atau pasal 45B JO pasal 29 Undang-Undang ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 750 juta. Jadi, perkara ini bisa disidangkan karena tindakan penagihan pinjol yang menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap debitur yang melakukan terlambatan ini yang mengancam kita. Jika terbukti kalau DC pinjol ini terbukti menggunakan kata-kata kasar, ancaman kekerasan yang merendahkan martabat harkat kita sebagai debiturnya, ini bisa dikasusin. Nah, tindakan penagihan pinjol ini juga mengusik ketenangan dong. Nah, berdasarkan keseluruhan penjelasan saya ya, maka dapat diketahui ya bahwa tindakan penagihan pinjol memakai ancaman kekerasan atau tindakan serupa lainnya ini dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana sebagai diatur dalam KUHP pidana. Nah, kemudian apabila tindakan pengancaman dilakukan melalui surat elektronik, maka si pelaku dapat ditindak menggunakan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Tapi ini penting nih. Yang jadi pertanyaan, apakah ada dan kita bisa melaporkan ke polisi? Ada nggak? Mestinya bisa. Saya melihat di channel sebelah sih ada yang melaporkan ya. Itu sih bisa ya. Dia melaporkan kalau dia diancam bahwa ada sebuah nomor gitu kan. Dan itu akhirnya dia sama polisinya ditulis di BAP. Jawabannya bisa dilaporkan kan? Bisa. Nah, pokoknya kita tinggal laporin aja deh. Kalau misalnya ditolak polisi, ya pasti polisi menerima lah gitu kan. Kita bilang aja kalau kita asal BAP-nya benar, ini saya dilaporkan nomornya dengan seperti ini, saya diancam padahal saya nggak begini. Terus kita dapat surat dari kepolisian, keterangan polisi, kita kan masuk ke BAP gitu kan. Nah, akhirnya ditulis, kita dapat surat. Nah, minimal surat itu suatu saat kita ditagih lagi diancam para DC, kita tinggal fotoin aja tuh surat yang kalau kita sudah melakukan pelaporan ke polisi. Otomatis nanti DC juga diem. Berani ngancam, saya laporin lagi. Atau minimal surat itu kita bisa nunjukin ke teman-teman atau ke saudara. Jadi kita dapat surat sakti lah, minimal kita tuh sudah berani bukti, kita sudah berani gerak untuk melaporkan DC-DC pinjol yang meresahkan. Nah, itu jadi meyakinkan ya teman-teman atau kontak darurat lain yang nggak tahu dengan kondisi kita atau kita dapat sebaran data yang nggak jelas, terutama di pinjaman ilegal. Nah, jadi kesimpulannya, apakah DC pinjol ini bisa dipenjara? Bisa dilaporkan? Pasti. Ini bisa dilaporkan. Tapi balik lagi ke teman-teman, apakah teman mau melaporkan? Apakah kalian percaya sama polisi dengan laporan seperti itu? Mungkin banyak teman-teman yang melaporkan ke polisi, ujung-ujungnya malah ditolak mentah-mentah ya. Makanya utangnya bayar. Akhirnya kamu diteror kan? Ya nggak tahu lah, ini masing-masing orang beda-beda ya. Seharusnya polisi tidak seperti itu. Tapi minimal kalau kita emang sudah diancam oleh kekerasan, terus kita difitnah, kita nggak ngutang dibilang hutang, apalagi yang ilegal, tiba-tiba ditransfer, terus protes ke DC-nya malah ujung-ujungnya malah kita dihina, disebarin data, ini bisa dilaporkan ya. Oke, kesimpulannya untuk teman-teman yang sedang gagal bayar, gak usah pusing ya, gak usah takut dengan ancaman-ancaman DC. Ancaman DC itu 100% hoax kok. Mereka mau datang lah atau nanti akan seperti ini seperti itu. Bohong ya gitu kan. Kalau mereka datang ya emang mau kenapa? Kalau mereka bilang kapan bayar utangnya, saya nggak mau bayar,
Dia mau ngomong apa kek, dimin aja. Terus bilang aja begini, kalau saya udah nggak bisa bayar dan saya udah nggak bisa bayar, emang situ mau ngapain? Mau bolak-balik 100 kali, 10 kali, saya nggak bisa bayar. Sampai capek sendiri nanti tuh DC, ya. Pokoknya anggap enteng masalah aja lah gitu kan, gak usah pusing-pusingin. Oke, yang jadi pertanyaan lagi yang terakhir, apakah pernah DC pinjol di penjara atau ditangkap? Mungkin untuk DC-DC yang meresahkan, yang kayak DC leasing, DC yang seperti prenisme, itu ada ya kasusnya ya, yang di jalan dia langsung nangkepin motor, itu banyak yang ditangkepin. Tapi kalau untuk DC pinjol sendiri belum ada ya. Tapi nggak masalah sih kalau kalian geram dengan tingkah laku DC, sekali-sekali laporinlah ke polisi ya. Mungkin itu akan menjadi solusi untuk kalian semua. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian. Akhir kata, sehat selalu ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.